Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Agastya, NIM 152022 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Teknik Prodi Industri. Saya di sini akan menjelaskan bab 1 pengantar pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila dibagi menjadi 4. A. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. C. Pengertian Pancasila. D. Landasan pendidikan Pancasila. A. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dilihat dari segi objek material, pengayaan, materi, atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya, pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, di antaranya pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. 1. Secara historis, Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero tahun 1006 sampai 43 sebelum Masehi yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum, common sense, adalah sejarah merupakan guru kehidupan. 2. Secara sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto, tahun 1982, menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. 3. Secara yuridis, negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. 4. Secara politik, bertujuan agar dapat mendiagnosis dan memformulisasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik yang mengandung nilai-nilai menjadi kaidah penuntut dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Bagian B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. 1. Terorisme. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. 2. Globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menimbulkan banyak perubahan pada nilai-nilai kemanusiaan. 3. Disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat. Kemampuan warga negara memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Bagian C. Pengertian Pancasila. 1. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta, bahasa Brahmana India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar. Dalam ajaran Buddha, sila diartikan sebagai moralitas dan Pancasila merupakan 5 aturan atau larangan tersebut
disebut juga sebagai 5 prinsip, 5 principle, yakni dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berbuat asusila, dilarang berkata bohong, dan dilarang minum yang memabukkan. 2. Pengertian Pancasila secara historis. Pidato pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan tentang gagasan terhadap negara Indonesia yang akan dibentuk. Pidato kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Mr. R. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Pidatonya lebih menekankan pada negara kesatuan, kebersamaan sebagai prinsip dasar negara. Pidato ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menyampaikan 5 dasar negara. Bagian ketiga, pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis atau hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam tata urutan atau rumusan tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Rumusan Pancasila tersebut yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian D. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan dalam segala bidang kehidupan. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan mendapatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat. Pancasila sebagai dimaksud, pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 1. Landasan historis. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintah yang berkuasa. Pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang P4. Namun, penafsiran rezim itu membuat kenyataan dalam masyarakat dan bangsa berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, timbullah tuntutan reformasi dalam kenyataan ini. MPR melalui TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. 2. Landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, seperti halnya ideologi komunis yang merupakan pemikiran dari Karl Marx, melainkan pemikiran konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti Soekarno, Dr. Hannes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Mr. Dr. Supomo, dan tokoh lainnya. Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai terbuka, maksudnya nilai baru-baru yang positif, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. 3. Landasan yuridis. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1993 sampai 1999 telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang berlangsung cepat, serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, disertai dengan pola kehidupan yang mengglobal. Perubahan dari silabus pendidikan Pancasila adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Dikti nomor
256/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan Pancasila pada perguruan tinggi di Indonesia. 4. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara. Menjaga jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sudah. Sekian, terima kasih. Saya Irwan Agastya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.